Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin beberapa fakta-fakta mengenai desain Istana Garuda, teman-teman. Ini adalah informasi yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan di netizen media sosial ya. Banyak yang mengatakan bahwasanya desain Istana Garuda ini mirip seperti kelelawar lah, atau memiliki kesan mistis lah, dan lain sebagainya. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin berita itu, teman-teman, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi, langsung saja kita ke beritanya. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, bahwasanya beberapa hari terakhir ini tuh ramai sekali netizen-netizen media sosial ini ngomongin tentang desain dari Istana Garuda, teman-teman. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke sana, kita akan ngomongin dulu siapa sih sosok orang yang ada di balik dari desain Istana Garuda ini, teman-teman. Orang tersebut adalah I Nyoman Nuarta, pria kelahiran Tabanan, Bali pada 14 November 1951. Pria berusia 72 tahun ini menganyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 1973 hingga 1979. Ia mengambil jurusan seni lukis, namun setelah 1 tahun, Nyoman memilih untuk memindahkan jurusannya ke seni patung karena dianggap unik dan pengerjaannya menarik. Nyoman merupakan seniman beraliran modern hingga gaya naturalistik atau menyerupai bentuk aslinya. Tak hanya bergabung dengan komunitas di dalam negeri, Nyoman juga ikut dalam organisasi internasional seperti International Sculpture Center Washington, Amerika Serikat, dan Royal British Sculpture Society dari Inggris. Seniman asal Bali ini sudah membuat berbagai macam patung terkenal di Indonesia. Di antaranya ada patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, monumen Jalaseva Jayamahe di Surabaya, kemudian monumen proklamasi Indonesia di Jakarta, serta Tugu Zapin di Pekanbaru Riau, dan juga yang terakhir adalah gedung atau Istana Garuda yang ada di IKN Kalimantan Timur. Ngomongin soal bentuk Istana Garuda, pemilihan bentuk Garuda ini dipilih akibat Garuda ini merupakan simbol persatuan dari banyaknya ragam kebudayaan di Indonesia. Kan kita tahu bahwasanya Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kebudayaan serta etnis, suku, dan macam-macam lah teman-teman. Akhirnya simbol Garuda ini dipilih akibat simbol Garuda ini melambangkan kesatuan negara Indonesia, teman-teman. Nah, serta bentuk sayap yang meruncing atau bentuk sayap yang kesannya ini melindungi atau menutup, itu maknanya adalah makna perlindungan, teman-teman, di mana Garuda ini sebagai simbol kesatuan negara dan juga simbol yang melindungi negara ini, teman-teman. Mengenai ramainya komentar yang mengatakan bentuk Istana Garuda ini terlihat seperti kelelawar lah atau memiliki kesan yang mistis lah. Nah, Pak Nyoman ini justru berpendapat bahwasanya itu semua kita kembalikan lagi ke pendapat masyarakat. Jadi itu terserah kalian yang menginterpretasikannya seperti apa, karena ini adalah bentuk seni ya teman-temannya. Seni itu kan sebenarnya subjektif, tapi yang jelas sebagai seorang kreatornya atau seorang perancangnya, Pak Nyoman sendiri mengatakan bahwasanya bentuk sejatinya dari istana tersebut adalah bentuk Garuda. Nah, Nyoman ini mengklaim bahwasanya bentuk Istana Garuda ini murni hasil dari kreativitasnya sendiri, alias tidak menjiplak atau meniru bentuk-bentuk gedung-gedung lain, teman-teman, yang ada di dunia ini ya, baik dimanapun itu berada. Ini adalah murni kreativitas atau originalitas yang sudah dibuat oleh si Pak Nyoman ini. Pak Nyoman mengatakan bahwasanya pilihan warna gelap pada Istana Garuda bukan tanpa alasan. Ia memang sengaja menghindari warna-warna yang mencolok seperti emas yang biasanya digunakan di bangunan-bangunan mewah. Nantinya akan ada proses perubahan warna seperti yang terjadi pada patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, teman-teman, yang mana itu juga merupakan salah satu karyanya dari Pak Nyoman. Warna kekuningan di bagian muka Istana Garuda ini akan mengalami perubahan warna seiring berjalannya waktu. Warna tersebut perlahan-lahan akan berubah menjadi hijau kebiruan akibat proses alami yang disebut patina. Selain itu, menurutnya, struktur bilah pada Istana Garuda ini terbuat dari baja tahan cuaca yang awalnya berwarna kemerahan. Namun seiring berjalannya waktu dan terpapar cuaca, warnanya akan berubah menjadi lebih gelap dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Sementara itu, untuk bagian rangka di belakang bilah disebutkannya terbuat dari material perforated, yaitu plat baja berlubang yang juga tahan terhadap cuaca. Nyoman menegaskan bahwa material ini memiliki daya tahan hingga ratusan tahun.
Menurutnya, rangka dalam Istana Garuda ini dibuat dengan teliti dan cantik menggunakan baja dari Krakatau Steel. Seluruh rangka ini dibuat khusus, bukan produk yang dibeli dari pasaran, teman-teman. Dan segala perhatian terhadap detail dan pemilihan material yang tahan lama ini, Nyoman berharap Istana Garuda IKN tidak hanya menjadi bangunan yang indah secara estetika, tetapi juga memiliki daya tahan dan makna yang mendalam sebagai simbol nasional. Nyoman juga menekankan pentingnya penggunaan produk lokal dalam proyek ini sesuai dengan peraturan tentang tingkatan komponen dalam negeri, teman-teman. Ia memastikan bahwa semua material yang digunakan ini memenuhi prasyarat dari TKDN itu sebagai bentuk komitmen terhadap industri lokal. Dan juga sebagai informasi tambahan, teman-teman, Istana Garuda sendiri nantinya akan menjadi lokasi upacara peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-79, tepatnya khusus bagi pejabat negara yang ada di IKN ya teman-teman ya. Kita tahu bahwasanya akan ada 2 lokasi yang berbeda teman-teman ya, ini di IKN dan juga di Jakarta. Tapi teman-teman sekalian, menurut teman-teman, pendapat teman-teman seperti apa nih mengenai desain dari Garuda Istana ini teman-teman, atau Istana Garuda ya. Jadi maaf saya salah nyebut. Jadi Istana Garuda ini menurut teman-teman pendapatnya seperti apa? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan itu saja fakta mengenai berita ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga di TikTok. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.